Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan soleha. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bu Eva akan membahas soal ujian sekolah yang sudah kalian laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk itu silahkan kalian bisa mempersiapkan atau menyiapkan soal dan alat-alat yang kalian perlukan. Nah, kita mulai membahas soal dari nomor 1. Nomor 1 itu yang ditanyakan adalah makna kata atau makna istilah. Nah, yang dimaksud makna kata di sini adalah makna kata yang sesungguhnya, yang acuannya adalah kamus atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tentu saja ya teksnya itu harus kalian baca dengan cermat, dengan teliti, dan harus kalian pahami. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah makna transmigrasi. Nah, kalian tahu bahwa transmigrasi itu mempunyai arti perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Nah, ini termasuk pengetahuan umum ya, level 1. Untuk itu kalian bisa menyiapkan dengan banyak membaca. Sedangkan kalau perpindahan penduduk dari desa ke kota itu disebut dengan urbanisasi. Nah, jika ditambah dengan reurbanisasi, itu artinya kembalinya penduduk dari kota ke desa. Berikutnya soal nomor 2. Orang pelit tidak suka memberi sedekah, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sinonim kata pelit. Sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan makna kata. Jadi, nah yang ditanyakan adalah kata yang artinya sama dengan pelit. Nah, pelit di sini tidak suka memberikan sedekah. Nah, pelit bersinonim dengan kikir atau bakhil. Kikir, bakhil, pelit itu bersinonim atau maknanya sama. Ya, jadi nomor 2 itu jawabannya kikir atau ya pelit itu kikir. Kalau antonim dari pelit, antonim itu lawannya apa? Kalau lawannya berarti yang suka memberi, suka bersedekah, murah hati. Nah, itu dermawan. Kalau murah hati itu ungkapannya, ungkapan dari dermawan, suka memberi. Sedangkan di sini tadi yang ditanyakan adalah sinonim dari pelit. Nah, sedangkan untuk loba, kalian juga harus tahu, loba itu loba sama maknanya dengan rakus, sama maknanya dengan tamak. Ini bersinonim tiga ini. Loba, rakus, tamak, serakah. Itu bersinonim atau satu makna. Itu ya. Berikutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan ya. Jadi nanti jawabannya ada di bacaan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa tumbuhan perlu melindungi dirinya? Nah, kalian cari di dalam bacaan ya, silakan ya dibaca dengan teliti, nanti kalian cari jawabannya ada di kalimat keberapa. Selain itu, bagian tubuh tumbuhan berguna untuk mempertahankan hidupnya. Itu ya, jadi tumbuhan perlu melindungi diri, nah untuk mempertahankan hidupnya. Jadi jawabannya adalah D, dapat bertahan hidup. Mengapa tumbuhan perlu melindungi diri? Tumbuhan perlu melindungi diri agar dapat bertahan hidup. Nah, jawabannya ada di bacaan, ini kalimat yang kedua. Nah, itu nanti jangan lupa kalian beri tanda atau kalian garis bawahi. Ya. Berikutnya soal nomor 4.
Soal nomor 4 itu yang ditanyakan adalah kalimat utama. Kalian tahu kalimat utama dalam sebuah paragraf itu bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Tetapi untuk tingkat SD ya, itu yang keluar kalau tidak di awal ya di akhir. Nah, untuk soal nomor 4, ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Beberapa hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan berlindung. Nah, harusnya sampai titik di sini ya. Sedangkan kalau di jawaban di sini masih kurang satu kata dan berlindung dua kata ya. Jadi jawabannya tetap kalian pilih yang A. Ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu hanya menjelaskan saja atau yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi yang B, ikan dan udang memanfaatkan tempat bawah akar tanaman bakau untuk berlindung, ini kalimat penjelas. Yang C ini juga kalimat penjelas, D juga kalimat penjelas. Mengapa disebut kalimat penjelas? Karena menjelaskan kalimat utama. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut. Kalian tahu bahwa ide pokok paragraf itu selalu terletak dalam kalimat utama. Jadi langkah pertama yang kalian cari adalah kalimat utamanya terlebih dahulu. Ya, nomor 5 kalimat utamanya ini di awal atau di akhir. Ya. Kalau di awal itu paragraf deduktif, sedangkan kalau di akhir itu paragraf induktif. Kalau di awal tadi kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau ciri kalimat utamanya di akhir paragraf, yaitu kalimat utamanya itu merupakan atau menyatakan suatu kesimpulan. Biasanya ditandai dengan kata apa? Itulah, jadi, atau memang. Ya. Nah, sekarang coba kita cek nomor 5, ini kalimat utamanya masih terletak di awal ya. Talas merupakan tumbuhan penghasil umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utama. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah ide pokoknya, jadi belum selesai. Tadi baru ketemu kalimat utamanya. Nah, kalau kalimat utamanya sudah ketemu, terus bagaimana? Ya kalian ambil ya inti dari kalimat utama. Karena ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Intinya apa ini? Talas merupakan tumbuhan penghasil umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Berarti ini membicarakan manfaat talas sebagai bahan pangan, maaf ya. Manfaat talas sebagai bahan pangan. Jadi jawabannya yang B. Ya. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini yang ditanyakan adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian ringkas, singkat suatu bacaan dengan cara mengambil bagian-bagian yang penting. Jadi dilihat dari segi makna, itu maknanya menyeluruh. Itu secara teori seperti itu. Tapi kalian harus ngecek satu-satu dan maknanya harus sama dengan bacaan atau teks aslinya. Nah, coba kita cek. Di era globalisasi, kebutuhan manusia bergantung pada sumber daya listrik. Ya, ini memang membicarakan di era globalisasi, kebutuhan sumber daya listrik sangat diperlukan oleh manusia. Maknanya sama ya, bisa masuk. Coba kita cari yang lainnya dulu. Yang B, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penerangan, dan perputaran roda ekonomi. Nah, ini tidak jelas ya. Yang B ini kurang jelas dan ini bukan ringkasannya karena ini belum menyeluruh juga. Jadi yang B ini bisa langsung dieliminasi saja. Kemudian yang C, sumber daya listrik selalu diperlukan untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga. Di sini tidak membicarakan selalu ya.
meskipun diperlukan tapi tidak selalu. Berarti ini juga tidak bukan ringkasannya. Kemudian yang D, keberadaan listrik selalu dibutuhkan manusia dalam meningkatkan roda perekonomian. Ini juga ada kata selalu, jadi membuat maknanya berbeda. Ini juga langsung kita eliminasi saja. Nah, jadi yang bisa masuk di antara keempat jawaban A, B, C, D itu adalah jawaban yang A. Ya. Berikutnya soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Kalau pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut, kalian harus ngecek satu-satu. Nah, kalimat mana di antara A, B, C, D yang informasinya sesuai atau ada di dalam teks tersebut. Coba kita cek satu-satu ya. Tapi jangan lupa kalian tetap membaca teksnya. Pusing, demam, dan kelelahan selalu dialami sebagian orang setelah vaksin COVID-19. Tidak selalu ya. Ya, Bu Eva kemarin juga setelah divaksin, alhamdulillah tidak pusing ya. Tidak pusing, tidak demam ya. Ya mungkin ada sebagian tapi tidak selalu. Dan 2 atau yang B, cara menghilangkan efek samping vaksin COVID-19 dengan minum dan istirahat lama. Istirahat lama. Apakah harus istirahat yang lama? Coba kita cek di bacaan. Kalau di bacaan itu memperbanyak minum dan istirahat cukup. Cukup itu kan belum tentu lama. Maka yang B itu juga tidak sesuai dengan isi teksnya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Efek samping vaksin COVID-19 diantaranya. Nah, diantaranya itu kan tidak harus ya. Diantaranya kelelahan, sakit kelapa, dan demam ringan. Ini bisa sesuai dengan isi teksnya. Coba kita lihat yang D dulu. Semua orang mengalami pusing, kelelahan, ataupun demam setelah divaksin COVID-19. Apakah semua orang? Kan belum tentu semua orang. Jadi yang A ini kita eliminasi ya. Yang B itu juga kita eliminasi saja. Kemudian yang D ya tadi yang Bu Eva beri tanda merah-merah itu karena tidak sesuai berarti kita eliminasi. Jadi satu-satunya yang bisa masuk tadi jawabannya yang C. Nah, begitu cara mengerjakannya. Nah, berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah atau menanyakan jenis paragraf. Ya, dilihat dari ciri-ciri isinya ya. Coba kita baca. Sekolah-sekolah mulai menyiapkan sarana dan prasarana menjelang pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau yang dikenal dengan ASPD merupakan agenda terdekat pembelajaran tatap muka. Nah, ini sudah jelas di sini ada kata mari. Nah, mari itu jelas ya, itu ajakan ya, ajakan yang tersurat ya, ya jelas. Kalau ada mari itu pasti mengajak. Mari sukseskan ASPD dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar. Berarti ini langsung jawabannya adalah persuasi. Nah, selain ajakan yang tersurat atau jelas, di sini tertulis dengan kata mari. Nah, persuasi juga cirinya atau bisa ada ajakan yang tersirat. Tersirat maksudnya di sini tidak ada kata mari, tidak ada kata ayo, tapi maknanya mengajak. Ya, misalnya kemarin ya gunakan masker dengan benar. Nah, itu juga mengajak, maksudnya mengajak kita untuk menggunakan masker dengan benar. Itu juga persuasi. Ya, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ini adalah persamaan kedua teks. Ya, tentu saja yang namanya persamaan, hal yang sama yang dibicarakan di teks 1 dan teks 2. Nah, ini membicarakan apa? Kalau jumlah koleksi, ya, teks 1 dan teks 2, langsung kita analisis saja, tentunya setelah dibaca.
Yang A itu jumlah koleksinya apakah sama antara teks 1 dan teks 2. Nah, ini kan membicarakan Museum Mobil Sentul mengoleksi puluhan mobil dan sepeda motor besar. Kalau yang teks 2, Museum Arta Swaka berisi koleksi uang. Apakah jumlahnya sama? Di sini juga tidak. Ya, tidak sama, tidak. Bentuk koleksinya jelas berbeda ya. Yang satu mobil, yang satu koleksi uang jelas berbeda. Tempat objek, nah di sini yang maksudnya tempat objek itu maksudnya sama-sama membicarakan museum. Teks 1 membicarakan museum meskipun museum mobil. Nah, teks 2 juga membicarakan museum meskipun di sini museum yang berisi koleksi uang, tapi sama-sama museum ya. Jadi jawabannya yang C. Karena teks 1 dan teks 2 itu sama-sama membicarakan museum atau tempat objek. Sedangkan lokasi museumnya jelas berbeda. Nah, berikutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 ini melengkapi tabel sesuai ilustrasi. Ya, ilustrasi bacaan yang di atas tabel ini. Silakan kalian cek ini tabel harga daging. Dan ada jenis daging, ada harga garis miring kilogram. Apa yang dimaksud garis miring di sini? Maksudnya harga tiap kilogramnya. Harga setiap 1 kilogramnya. Misalnya ayam itu setiap kilo atau 1 kilonya itu harganya 40.000. Nah, sekarang kalian disuruh melengkapi tabel di sini. Yang disuruh melengkapi di bagian titik-titik di sini kalian lengkapi atau kalian isi saja. Sapi itu harganya berapa tiap kilonya, kemudian kambing itu harganya berapa. Nah, kita cari di sini di ilustrasinya. Sapi 2 kilogram seharga 220.000. Nah, ini kalian beri tanda dulu. Nah, kalau 2 kilo sapi itu harganya 220.000, maka 1 kilonya berapa? Nah, tinggal dibagi 2, berarti 110. Nah, itu kalian isi tabelnya, biar nanti lebih mudah kalian menjawabnya. Sudah ketemu? Nah, sekarang kambing 1 kilonya harganya berapa? Nah, kalau di sini, di dalam ilustrasi, harga daging kambing 2 kilonya 260, itu 2 kilo. Ya, berarti 1 kilonya berapa? Tinggal dibagi 2, 130.000. Nah, tinggal diurutkan dari atas ke bawah. Harga daging sapi dan kambing ya berurutan tentu saja 110 dan 130. Jawabannya yang C. Berikutnya nomor 11 ini menjawab pertanyaan sesuai teks ya dengan kata tanya bagaimana. Nah, tentu saja jawabannya nanti ada di dalam teks. Di sini kalian harus mencari dan menemukannya. Bagaimana usaha Edo dalam memasarkan hasil karyanya? Nah, di sini usaha Edo dalam memasarkan hasil karyanya yang pertama ya, Edo menawarkan dulu kepada teman-temannya. Kemudian yang kedua, nah ini Edo juga harusnya mengunggah ya, bukan diunggah. Ini maksudnya Edo juga mengunggah semua kreasinya ke media sosial. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa usaha Edo dalam memasarkan hasil karyanya dengan menawarkan ke teman-teman dan mengunggahnya ke media sosial. Jadi paling tidak jawabannya yang D, gitu ya. Berikutnya nomor ini ada teks ya, cuplikan teks cerita untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Nomor 12 di sini yang ditanyakan adalah latarnya. Cerita di sini mengandung latar apa? Nah, di sini
Bagong menangis karena apa? Karena kehilangan uang 10.000 ya. Kalau untuk anak-anak mungkin uang 10.000 itu besar, jadi kalau hilang ya nangis. Jadi ada latar apa di sini? Ya, latar suasana ya, suasananya sedih kehilangan uang. Ya, jadi jawabannya latar suasana. Tapi kalian harus ngecek juga jawaban yang lain. Latar tempatnya ada tidak? Coba dicari latar tempatnya. Di sini tidak ada, tidak ditemukan latar tempat. Latar waktunya kapan? Kapan ini peristiwa ini terjadi juga tidak ada. Latar sosialnya juga tidak ada. Nah, jadi jawabannya latar suasana. Terus suasana apa? Ya suasana sedih ya, karena di sini tadi Bagong menangis kehilangan uangnya. Nah, kemudian nomor 13 yang ditanyakan adalah watak tokoh Banu. Nah, watak itu bisa diketahui dari sikapnya, perbuatan, atau mungkin ucapan atau perkataan dalam teks. Ya, kalian coba lihat, baca dengan teliti. Bagong menangis ya, karena kehilangan uang 10.000, kemudian Banu berkata, lah cuma uang 10.000 saja ditangisi. Uangku, oh maaf, 1.000 bukan 10.000. Nah cuma uang 1.000 saja ditangisi, uang 10.000 saja hilang nggak masalah ya, berarti ada watak apa di sini, ada watak sombong ya, sombong. Nah di sini loba, culas, dengki, jemawa. Kalian artikan, loba itu tadi serakah, tamak, rakus. Culas itu curang, dengki itu iri. Nah, jemawa itu yang artinya sama dengan sombong. Ya, jemawa, pongah, sombong, angkuh itu satu makna atau bersinonim. Berikutnya soal nomor 14 ya. Soal nomor 13 tadi artinya jemawa atau sombong. Nah, soal nomor 14 ini yang ditanyakan adalah makna simbol melati. Nah, makna simbol, meskipun simbol itu makna yang bukan sesungguhnya, tapi kalian coba disesuaikan dengan konteks ceritanya yang ada di sini. Ya, kalau melati itu bisa disimpulkan melati itu putih, harum, wangi, indah, cantik gitu ya. Tapi di dalam teks ya kalian harus tahu ya. Jadi di sini maksudnya makna simbol sesuai dalam teks. Bu Mita memiliki 3 anak yang santun dan baik hati. Banyak orang senang kepadanya. Kehidupan 3 putri Bu Mila, ini Bu Mila atau Bu Mita ya tadi Bu Mila, tidak pernah neko-neko. Nah, tidak pernah neko-neko ini kata kuncinya. Aneh-aneh gitu neko-neko. Seperti teman sebayanya. Mereka mendapat julukan melati di kampungnya. Nah, yang ditanyakan makna simbol melati di sini. Nah, kata kuncinya neko-neko berarti tidak aneh-aneh. Kalau tidak aneh-aneh dapat dimaknai sederhana, bersahaja. Itu ya sinonim sederhana dari kata kunci neko-neko tadi. Berikutnya 15. Nomor 15 di sini ada puisi ya. Ibu, betapa susah payahnya engkau melahirkan, mendidik dan membesarkanku. Engkau adalah perisai hidupku, ya. Engkau tauladan hidupku. Nah, yang ditanyakan adalah makna kias perisai. Makna kias yaitu makna yang bukan sebenarnya. Makna kias perisai di sini sebagai pelindung, ya. Ibu itu sebagai pelindung sekaligus teladan, contoh. Ya, teladan itu contoh. Jadi jawabannya yang C, 15. Berikutnya ada cuplikan teks ya yang digunakan untuk menjawab soal nomor 16 sampai 18 ya. Setelah kalian baca, langsung saja yang ditanyakan adalah akhir cerita. Akhir cerita atau ending. Ya, kalian harus lihat bagian akhirnya. Akhirnya bagaimana di sini? Akhir ceritanya bagaimana? Nah, di akhir itu gedung tersebut berhasil dibuat. Siapa yang berhasil membuat gedung? Nah, di sini adalah Ratu Pandansari. Nah, berarti akhir cerita itu Ratu Pandansari berhasil membuat gedung. Ya, silakan bisa dilihat di kalimat yang terakhir dalam teks tersebut. Jawabannya yang A.
17 amanat cerita tersebut. Amanat yaitu pesan moral yang terkandung dalam cerita yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi yang kalian pilih yaitu amanat yang sesuai dengan isinya, isi permasalahannya. Tadi permasalahannya apa tuh tadi? Tadi ada Ratu Pandansari ya. Ratu Pandansari tadi memimpin ya, atau maksudnya hidup pada masa kerajaan sebagai pemimpin. Nah, dia selalu memikirkan kesejahteraan anak buahnya. Coba kita cek, selesaikan segala permasalahan dengan cepat dan tidak harus. Berdiskusilah terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu, itu juga tidak sesuai dengan isi teksnya. Ikhlaskan lahan kita demi kepentingan dan kemakmuran banyak orang, atau jadilah pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan anak buahnya. Ya, maksudnya di sini tadi Ratu Pandansari itu selalu memikirkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Ya, jadi yang bisa itu yang bisa masuk itu yang D. Yang D ya. Nah, berikutnya nomor 18. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Ratu Pandansari pada cerita tersebut adalah keteladanan yaitu sikap yang bisa dicontoh dari Ratu Pandansari. Nah, hati-hati apakah selalu mengalahkan musuh-musuhnya, tidak, keras hati sampai cita-citanya tercapai, senantiasa memberi kesejahteraan rakyatnya, atau rela berkorban demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, meskipun mungkin di sini kok bagus semuanya atau bisa dicontoh semuanya, tapi yang sesuai dengan isi teks, kembali lagi ke isi ceritanya. Tadi kan Ratu Pandansari, saya tadi sebelum berhasil membuat kedung tadi, dia harus mengalahkan Raja Siluman. Nah, berarti dia sudah rela berkorban ya, rela berkorban untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, bisa jawabannya yang D. Ya, jadi pilih yang paling tepat di antara keempat jawaban itu. Jadi ya harus kalian analisis. Nomor 19. Nah, coba di sini disajikan satu kalimat ya. Kemudian kalian harus melengkapi dengan ungkapan. Nah, kalian harus tahu arti masing-masing ungkapannya. Campur tangan itu artinya apa? Campur tangan yaitu ikut mencampuri urusan orang lain, itu tidak baik ya. Kemudian kalau tangan kanan, orang kepercayaan. Tangan dingin artinya tangan dingin selalu berhasil. Turun tangan, ikut serta, ikut terlibat, bisa ikut berpartisipasi juga bisa. Nah, di sini Boni selalu titik-titik, setiap temannya yang mengalami kesusahan selalu ia bantu. Nah, kalau campur tangan ya tidak sesuai. Tangan kanan tidak sesuai dimasukkan di sini, tangan dingin juga tidak sesuai. Satu-satunya yang bisa masuk yaitu jawaban yang D. Coba, Boni selalu turun tangan, maksudnya ikut terlibat. Setiap teman yang mengalami kesusahan selalu ia bantu, dia selalu ikut serta. Ya, ikut serta membantu maksudnya. Seharusnya memang yang paling tepat itu ringan tangan ya. Ringan tangan itu suka membantu, tapi di situ tidak ada. Ya, tidak ada pilihannya, di dalam pilihannya itu tidak ada ringan tangan. Jadi ya kalian tetap harus memilih ya. Paling tidak yang mendekati bisa masuk yaitu yang turun tangan atau yang ikut serta tadi. Berikut soal nomor 20 yaitu melengkapi peribahasa, melengkapi kalimat dengan peribahasa atau melengkapi paragraf dengan peribahasa yang tepat. Badu tidak pernah memiliki pendirian tetap. Nah, sebenarnya ini sudah ketemu ya, kata kuncinya. Tidak pernah memiliki pendirian yang tetap. Hari ini ia menyetujui pendapat Nina, besok ia menyetujui pendapat Army. Nah, jadi pendapatnya atau pendiriannya itu selalu berubah-ubah ya. Maka peribahasa yang sesuai yang mana? Ya, bagai air di daun talas. Itu artinya orang yang tidak punya pendirian atau pendiriannya selalu berubah-ubah. Nah, maka peribahasa ini harus kalian artikan satu-satu. Jadi kalian harus tahu artinya ya.
Kalau bagai bulan kesiangan itu artinya wajahnya pucat. Ya, pucat. Kalau bagai air dengan minyak yaitu tidak bisa disatukan. Air dengan minyak itu kan selalu terpisah. Meskipun dicampur tapi tetap terpisah. Kalau bagai telur di ujung tanduk, ya telur di ujung tanduk maksudnya itu dalam keadaan bahaya atau genting ya. Berikutnya soal 21 ini mengurutkan petunjuk penggunaan senter yang tepat. Tentu saja kalian baca dulu petunjuk yang masih acak. Nah, kemudian kalian urutkan mulai dari langkah pertama. Ya, kalian juga bisa langsung di sini menganalisis di pilihannya ABCD. Nah, ini menempatkan soal kalimat nomor 4 itu di awal. Ya, bukalah penutup baterai center. Jadi dibuka dulu, kemudian setelah dibuka nomor 5, masukkan baterai dengan posisi yang benar. Masukkan baterai. Setelah dimasukkan baterai dengan posisi yang benar, tutup kembali. Ya, 451 sebenarnya sudah ketemu ini ya. 451 tutup kembali, penutup baterai dengan benar. Setelah ditutup, nah baru dicoba dinyalakan dengan menekan tombol ke arah atas. Itu nomor 3, baru tekan tombol ke arah bawah untuk mematikan senter, itu nomor 2. Jadi sudah langsung ketemu jawabannya yang B. Nah, begitu ya. Sebenarnya mudah, tidak sulit, tapi perlu kalian waspada, harus dicek satu-satu. Jangan sampai salah. Ya. Berikutnya nomor 22, ini masih mengurutkan. Tapi ini mengurutkan kalimat-kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, langsung setelah kalian baca, ya tentu saja kalian bisa langsung menganalisis di bagian jawabannya. Semua menempatkan kalimat nomor 3 diletakkan di awal paragraf. Siswa kelas 6 SD Kartini memiliki sikap disiplin, kritis, dan santun. Nah, ini Bu Eva beri tanda karena itu kata kunci. Nah, berikutnya kalimat yang kedua setelah nomor 3 itu merupakan kalimat penjelas, yaitu menjelaskan disiplin dulu. Yang mana disiplin? Disiplin itu harus tepat waktu, nomor 2. Jadi 3 terus 2. Mereka mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau BDR tepat waktu. Nah, itu menjelaskan disiplin. Ya harus urut ya. Jadi yang dijelaskan itu harus urut dari depan atau dari depan di sini disiplin, kritis, terus santun. Nah, kemudian setelah disiplin yang menjelaskan kritis itu nomor 1. Setiap mendiskusikan soal selalu tajam dalam menganalisis. Ini menjelaskan kritis. Nah, baru yang terakhir menjelaskan santun, yaitu kalimat nomor 4 terakhir. Saat mengemukakan pendapat, mereka selalu menyampaikan dengan sopan. Ya, sopan itu maknanya sama dengan santun. Berarti urutannya bagaimana tadi? 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4 itu jawabannya yang B. Nah, gitu ya. Tidak sulit, mudah. Berikutnya, soal nomor 23, ini juga tidak sulit, tak? Ini melengkapi iklan ya dengan kalimat yang tepat tentunya. Tentunya kalian pahami juga iklannya, isinya bagaimana atau isinya apa. Hindari kerumunan, terus bla 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 bla. Mari memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, titik-titik ini diisi dengan pilih salah satu. Yang A, patuhi protokol kesehatan. Kalau B, berdiamlah diri di dalam rumah. Tidak harus ini ya. Tidak harus berdiam diri di dalam rumah terus. Kalau yang C berarti ini eliminasi. Kalau yang C, bawalah masker saat keluar rumah, cuma di bawah saja. Tapi kalau tidak dipakai ya sama saja. Berarti ini juga tidak tepat. Yang C, jangan beraktivitas di luar rumah. Nanti kalau tidak beraktivitas, tidak kerja, tidak dapat uang dong ya. Nah, ini juga tidak tepat. Jadi yang tepat, patuhi protokol kesehatan. Ya, boleh beraktivitas di luar rumah asal kita tetap mematuhi prokes ya, atau protokol kesehatan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A.
dimasukkan di sini, coba dicek. Hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Mari memutus rantai penyebaran COVID. Jadi ini iklan ini juga sesuai ya, maksudnya masih nyambung, masih ada kaitannya. Kita lanjut soal nomor 24. Nah, soal nomor 24 ini melengkapi teks pidato yang rumpang. Ya, yang rumpang di bagian mana? Kalau masih ada kalimat sebelum dan sesudahnya, di situ masih ada kalimatnya, berarti yang rumpang di tengah. Nah, ini yang rumpang di tengah. Kalian harus mencermati kalimat sebelum dan sesudahnya. Pilih yang tepat. Tentu saja juga dipilih sesuai isinya. Ini tentang apa toh? Maka harus dipahami isi pidatonya. Keberadaan teknologi membuat aktivitas masyarakat menjadi mudah dan cepat. Salah satu kemajuan teknologi adalah munculnya gawe. Banyak orang menggunakan gawe untuk mencari informasi maupun ilmu pengetahuan. Namun, akibat penggunaan gawe yang terlalu lama akan berdampak buruk. Nah, bla 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 bla. Maka dari itu gunakan gawe seperlunya. Nah, tadi dari sini ya, kalimat sebelumnya kan namun akibat penggunaan gawe yang terlalu lama akan berdampak buruk. Ya, dampak buruknya apa kalau yang A, orang tua harus menunggui anak-anak menggunakan gawe tidak sesuai. Karena tadi membicarakan dampak buruk tadi ya. Nah, kalau yang B dimasukkan, seseorang sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bisa jadi ya, karena HP-nan terus, ya akhirnya tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu juga termasuk salah satu dampak buruk. Nah, maka dari itu gunakan gawe seperlunya saja, jangan terus-menerus, kalau perlu saja. Berarti yang B itu sebenarnya bisa dimasukkan dan cocok. Tapi coba kita simpan dulu yang B, kita lihat yang C. Kita harus menggunakan gawe sebagai media belajar. Nah, tidak sesuai di sini karena tadi membicarakan dampak buruknya. Kalau yang D, penggunaan gawe harus sepengetahuan orang tua. Ya memang harus pengetahuan orang tua, tapi kalau dimasukkan dalam teks ini dan titik yang ada di sini juga kurang nyambung dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi yang satu-satunya yang bisa masuk yaitu yang B, jawaban yang B. Ini bisa dicek di sini. Berikutnya soal nomor 25, itu melengkapi kalimat dengan kata bentukan. Apa itu kata bentukan? Kata bentukan yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau kata beribuan. Nah, imbuhan itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa digabung awal dan akhir itu ya. Coba kita cek dulu kalimatnya. Otak pencurian komputer di SD Kartini segera di meja hijaukan ya. Kalau segera di meja hijau tidak cocok. Dimejakan hijau juga tidak cocok. Yang sesuai di meja hijaukan. Nah, apa tuh artinya di meja hijaukan? Kan itu berasal dari meja hijau. Meja hijau itu ungkapannya apa? Meja hijau itu ungkapan yang artinya pengadilan, ya pengadilan. Maksudnya otak pencurian komputer di SD Kartini itu segera dibawa ke pengadilan atau di meja hijaukan. Nah, sekarang permasalahannya di sini di meja hijaukan itu ada dua, C dan D. Cuma perbedaannya ada di tulisannya, yang satu disambung dan yang satu dipisah atau pakai spasi. Nah, yang betul yang mana? Nah, karena dari kata meja hijau kemudian mendapat awalan di dan akhiran kan ya atau mendapat imbuhan dua-duanya awalan dan akhiran di kan, maka tulisannya harus disambung. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Berikutnya soal 26. Nah, soal 26 ini memperbaiki tata kalimat yang di garis bawah. Ya. Coba yang di garis bawah yang mana ini? Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendirian.
Mulai dari lahir sampai mati, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia kehidupannya perlu orang lain bantuan dalam setiap. Nah, ini kalimat yang terakhir ini yang tidak sesuai. Ini yang di garis bawah ini harusnya. Coba Bu Eva garis bawahi dulu. Ya, sekalian Bu Eva. Nah, biar kelihatan. Manusia kehidupannya perlu orang lain bantuan dalam setiap. Nah, itu tata kalimatnya atau struktur kalimatnya itu belum tepat. Maka kalian disuruh memperbaiki sehingga susunan kalimat atau tata kalimatnya itu menjadi benar. Nah, struktur kalimat atau tata kalimat, nah, itu ada kaitannya dengan bagian-bagian kalimat, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Coba kita cek. Yang A, manusia perlu bantuan orang lain dalam setiap kehidupannya. Manusia perlu orang lain dalam bantuan setiap kehidupannya. Dalam bantuan, ini kan tidak sesuai ya, kata kalimatnya juga belum tepat. Manusia dalam setiap bantuan perlu kehidupannya. Ini juga tidak sesuai kata kalimatnya. Yang D, manusia dalam setiap kehidupannya perlu orang lain bantuan. Nah, juga tidak sesuai. Nah, jadi satu-satunya yang bisa masuk itu yang A. Coba kita baca sekali lagi. Manusia perlu bantuan orang lain dalam setiap kehidupannya. Ini yang sesuai. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal 27, ini sudah masuk ke ejaan. Nah, masih ingat ya, ejaan itu meliputi apa saja? Ada 3 hal yang termasuk ejaan. Yang satu, huruf kapital. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, kata baku atau penulisan kata yang tepat. Nah, nomor 27 atau soal nomor 27 ini ada kaitannya dengan kata baku. Jadi ini juga sudah masuk ke dalam ejaan. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut. Nah, di sini disajikan satu paragraf. Kalian disuruh mencari kata yang salah atau kata yang tidak baku. Nah, jadi nanti jawabannya yang kalian pilih karena di sini adalah yang ditanyakan kesalahan, maka nanti kalian memilih yang dua-duanya salah atau dua-duanya yang penulisannya tidak baku atau tidak tepat. Kalau ada satu yang baku berarti jangan dipilih, ya. Yang dipilih yang dua-duanya tidak baku. Mengapa? Karena memang yang ditanyakan adalah yang salah, ya. Kesalahan. Coba kalau duafa itu baku tidak? Oh, duafa itu tidak baku. Nanti kalian bisa cek di kamus, yang baku itu seperti ini, duafa. Tidak usah pakai H, ya. Nah, tapi kita cek yang satunya, karunianya. Karunianya itu baku tidak? Karunia terus nya. Nya itu huruf kapital. Mengapa kok huruf kapital? Karena nyanya Tuhan, maka ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini antara huruf kecil dan huruf kapital maka harus disisipkan dengan tanda hubung, ya. Kita mengenal tanda strip, jadi maksudnya tanda hubung. Nah, berarti penulisan karunianya itu sudah benar. Nah, berarti ini jangan dipilih karena ada satu yang sudah baku, ya, karena kalian harus memilih yang dua-duanya salah. Sekarang yang B, syukur sudah baku, maha kuasa sudah baku, penulisannya disambung. Jadi jangan dipilih. Ingat ya, yang dipilih adalah yang salah atau yang penulisannya tidak baku. Wujud, nah wujud itu yang baku, penulisannya pakai D, wujud. Kemudian maha kuasa sudah baku. Nah, berarti jangan dipilih. Coba kalau yang D, duafa, D tidak tepat, wujud itu juga tadi tidak tepat. Nah, ini yang dua-duanya salah. Nah, maka kalian pilih yang D. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus cermat apa yang ditanyakan. Kalau kesalahan, berarti nanti yang kalian pilih adalah yang dua-duanya salah.
Tapi kalau di sini kesalahan saya ganti pertanyaannya dengan perbaikan. Perbaikan penggunaan kata baku berarti nanti jawabannya duafa dan wujud ya. Duafa dan wujud pakai di. Itu nanti perbaikannya. Kalau yang ditanyakan itu perbaikan. Ya, karena di sini yang ditanyakan kesalahan, maka yang kalian pilih yang salah dua-duanya. Jadi jawabannya yang D, dadu. Berikutnya nomor 28. Nah, soal ejaan itu ya tidak sulit, jadi memang targetnya harus betul semua. Nomor 28 ini yang ditanyakan adalah penggunaan huruf kapital yang tepat. Ya, coba 1 minggu yang lalu gempa bumi melanda wilayah Jawa Timur. 1 minggu yang lalu gempa bumi melanda wilayah Jawa Timur. Awal kalimat sudah huruf kapital semuanya. Kemudian 1 minggu yang lalu, minggu di sini nama hari atau bukan? 1 minggu yang lalu berarti itu bukan nama hari. Kalau hari Minggu, nah itu nama hari jelas ya. Pada hari Minggu itu kalau nama hari ditulis dengan huruf kapital, tapi kalau bukan nama hari itu tetap kecil. Berarti yang huruf kapital malah salah. Kita eliminasi saja yang huruf kapital. Jadi kalian sudah bisa mengeliminasi A dan C. Ya, A dan C itu sudah langsung diabaikan saja. Kalian bisa langsung fokus ke B dan D. B dan D, apa bedanya? Kalau yang B, 1 minggu yang lalu gempa bumi melanda wilayah Jawa Timur. Wilayahnya kecil, Jawa Timurnya kapital. Ya, Jawa Timur itu mengapa kapital? Karena ini nama provinsi. Timur, ya timur itu sebenarnya nama arah mata angin. Ya, arah mata angin sebenarnya kecil. Kalau cuma di timur sebelah rumahku ada kolam ikan, maka di timur itu kecil karena arah mata angin. Tetapi kalau di sini timur digunakan sebagai nama tempat atau nama provinsi, maka harus huruf kapital. Jadi sudah betul timur di sini huruf kapital. Nah, sekarang bedakan dengan yang D. Yang D 1 minggu yang lalu sama gempa bumi melanda wilayah. Nah, ingat wilayah Jawa Timur. Kalau Jawa Timurnya jelas huruf kapital. Wilayah, nah itu tetap kecil saja. Ya, wilayah, daerah, suku, bangsa, bahasa. Jadi namanya saja yang kapital. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya 29. Nah, ini yang ditanyakan adalah perbaikan kata yang salah pada paragraf tersebut. Nah, yang salah yang mana? Ya, kalian cari yang salah. Ima akan pindah sekolah karena ayahnya dipindah tugaskan, betul, disambung ke Malang. Gabi merasa sedih karena akan ditinggalkan sahabatnya. Sampai di sini belum ada yang salah penulisannya. Gabi mendapatkan, nah ini yang salah, cindera mata. Nah, cindera mata atau yang mungkin yang dimaksud souvenir atau kenang-kenangan. Tulisan yang baku bagaimana? Cendera spasi mata. Nah, kalau yang disambung jelas salah. Ini eliminasi. Cendera matanya sudah salah, kan harusnya pakai spasi. Cendera mata di sini betul, di sini cindera mata pakai spasi, eliminasi saja. Nah, kalau di sini dipisah, tapi cindera yang betul cendera. Nah, eliminasi. Berarti 4 sudah dieliminasi 3, berarti tinggal 1. Tinggal 1 yaitu jawabannya. Cendera spasi mata. Nah, kemudian kalau pemberian mampu mengubah itu mengubah ya, bukan merubah, tapi mengubah karena berasal dari kata dasar ubah. Pendapat awalan me, variasinya berubah menjadi mengubah. Jadi jawabannya yang B.
Berikutnya yang terakhir yaitu memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca setelah angka 8 dan 9. Coba kita cek, imunisasi HPV kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul, nah ini pukul 8 untuk waktu ya. Pukul 8 ada tanda hubung ya sampai dengan pukul 9. Imunisasi tersebut hanya diperuntukkan siswa perempuan kelas 6. Ya, bagaimana penulisan waktu 08 bukan pakai tanda hubung tapi pakai tanda titik. Ya, sama dengan sudah betul singkatannya. S kecil titik D kecil titik pukul 9 titik 00. Nah, sudah ketemu ya, Nak. Jadi pengganti tanda hubung di sini setelah angka 8 bukan tanda hubung, tapi diganti dengan tanda titik. Nah, sudah selesai 30 soal ya. Karena ujian sekolah kemarin hanya 30 soal, tapi ingat untuk ASPD itu 35 soal. Silakan ya, bisa dihitung karena 30 soal berarti nilainya betul semua 30 ya. Dibagi 3 kali 10. Jadi nanti nilainya 100. Itu anak-anak untuk pembahasan ujian sekolah ya. Yang kemarin jika kalian masih ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan dan hubungi Ibu Eva. Tentunya dengan senang hati Ibu Eva akan membantu kalian agar kalian semua nanti bisa mengerjakan soal ASPD dengan baik harapannya. Ingat ya, terus belajar, jaga kesehatan, berdoa, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua. Itu saja yang Bu Eva sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.